Ya, jumpa lagi bersama kami di channel Masalah Pajak. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan surat seperti ini ya. Surat ini dikirimkan lewat email ataupun lewat WA kepada WP yang memberitahukan bahwa tidak bisa lagi melaporkan SPT tahunan perusahaan ataupun orang pribadi lewat ESPT. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan ESPT dan menggunakan CSP. Kini hanya menggunakan e-pom dan e-filing. Kami akan membagikan bagaimana tutorial cara pembuatan ataupun pelaporan SPT tahunan badan lewat e-pom. Ikuti sampai akhir. Bagi yang belum subscribe dan like, silakan subscribe supaya Anda mendapat informasi penting dari video-video kami. Yang pertama kita buka DJP Online, tampilannya adalah seperti ini. Kita isi NPWP kita, password, dan juga kode keamanan. Setelah itu kita langsung login. Setelah kita login, kita pilih lapor. Kemudian kita akan disodorkan atau kita bisa menggunakan dua saluran untuk melapor. Bisa lewat e-filing, bisa juga lewat e-pom. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan e-pom, maka kita klik e-pom. Ya, menggunakan e-pom kita harus memiliki atau sudah menginstal Adobe Reader ya. Dan jika teman-teman belum ada Adobe Reader di laptopnya atau di komputernya, maka kita harus download dulu Adobe Reader. Caranya adalah kita klik yang di sini Adobe Reader, kita klik aja, nanti kita akan menginstal Adobe Reader. Nah, di bawah ini kita klik aja untuk menginstal Adobe Reader. Tanpa ini kita tidak bisa membuka e-pom karena harus menggunakan Adobe Reader. Nah, ini adalah tampilan setelah kita buka Adobe Reader. Kita tidak bisa langsung mengunduh ya, tapi kita harus isi dulu di kotak yang 3 ini. Kita harus pilih. Yang pertama kita pilih dulu OS dari komputer kita atau laptop kita. Kita pilih apakah memang speknya apakah memang Windows 7 atau berapa. Setelah itu kita akan pilih di kolom kedua yaitu bahasa yang digunakan. Kita pilih aja bahasa yang bisa kita gunakan. Kemudian kita akan memilih yang di bawah kolom ketiga, kita pilih aja yang Reader DC ya, atau yang paling bawah. Setelah itu kita akan langsung download di sebelah kanan ini. Kita klik aja download dan nanti akan terdownload dan tersimpan di kebetulan saya memakai Mozilla, nanti akan tersimpan di menu download. Nah, ini adalah proses mendownload atau mengunduh Adobe Reader-nya ya. Nanti ini akan kita install. Setelah kita download kita akan install. Nah, ini udah tersimpan. Kita akan langsung buka. Nah, ini dia, kita buka filenya. Lalu kita klik run untuk menginstal. Ini adalah proses menginstal dan teman-teman tunggu sampai ada notifikasi sukses. Jika sudah sukses, kita akan langsung buat SPT. Kita klik aja buat SPT. Setelah itu kita akan pilih tahunnya. Tahunnya jangan salah tahun 2021, walaupun saat ini 2022 ya. Tapi kita membuat SPT tahun 2021. Lalu kita pilih yang normal, kemudian kirim hanya token itu jangan dicentang, kemudian pilih yang email. Karena saya mau pilih pengiriman emailnya itu atau tokennya itu lewat email. Kalau teman-teman mau pilih nomor HP bisa, tapi pastikan HP Anda ada pulsa. Nah, ini sudah sukses dikirimkan. Ini sudah sukses dikirimkan tokennya dan kita juga sudah sukses mendownload formulirnya. Nah, ini sudah ada buktinya. Kita harus simpan berkasnya. Ini adalah formulir yang akan kita isi. Jadi ini bentuknya PDF, kita download dan nanti akan kita isi. Kita akan simpan dulu PDF-nya. Kalau teman-teman memakai Mozilla, nanti cari aja di menu download. Di Google juga mungkin seperti itu ya, Google Chrome. Ini saya memakai Mozilla. Ya, ini dia sudah terdownload ya. Jadi nama filenya itu berupa NPWP kita. Cara membuka PDF ataupun formulir yang kita download tadi adalah kita ke program, terus kita cari yang namanya Adobe Reader. Atau dalam contoh ini di sini ada Adobe Reader ya. Jadi kita buka dari Adobe Reader ini seperti contohnya ini. Kita klik aja. Setelah itu nanti kita akan cari atau buka file PDF-nya dari sana. Kita menunggu terbuka Adobe Reader-nya ya. Nah, ini dia udah terbuka.
kita langsung ke file, ke menu file, terus open. Lalu kita cari yang kita download tadi. Jadi dari file open, kita cari yang kita download tadi. Kemudian kita klik dan inilah dia agak sudah terbuka. Ya, ini adalah tampilan PDF-nya ya, formulirnya setelah kita buka lewat Adobe Reader. Jadi kita di sini kita melihat, kita isi dulu identitas kita ya, karena di sini masih ada warna pink, itu semua harus putih. Kita isi aja di sini nomor telepon kita, kodenya dulu di depan ya, misalnya 0813, kemudian di sebenarnya bisa kita isi nomor selanjutnya. Pastikan di sini warnanya putih ya, kalau dia masih pink tidak akan bisa kita lanjutkan. Itu aja untuk di sini ya, yang masih ada pink. Nanti kita akan lihat lagi di bawah masih ada. Kita coba buka yang SPT induk lanjutan. Kita buka, di bawah ini ada pengisian yang harus kita isi. Ini masih hanya sekedar identitas ya, ataupun pengisian data-data. Ini kita isi kota tempat kita, misalnya Jakarta, kemudian tanggal berapa kita melaporkan ya, atau mengerjakan saat ini. Jadi tanggal saat ini kita tuliskan, saya ngerjainnya 27 ya, 27 Februari 2022. Nah, setelah itu kita lanjutkan aja dulu ya. Jadi sebelum kita mengisi ini, setelah kita mengunduh ya, setelah kita mendownload ini, kita harus persiapkan dulu yang namanya laporan keuangan dan juga neraca. Jadi ini adalah laporan keuangan, laporan laba rugi ya. Nah, jadi harus disiapkan seperti ini, dan juga di sini harus disiapkan neracanya. Tanpa ini kita tidak bisa mengisi SPT 1771 untuk perusahaan. Jadi siapkan dulu laporan keuangan, laporan rugi laba dan juga neraca. Untuk laporan rugi laba, sekilas di sini kan ada komponen penjualan berapa, kemudian persediaan berapa, kemudian pembeliannya berapa, dan ketemulah di sini laba bruto. Ini laba bruto ya, bukan laba bersih, masih kotor. Dan kemudian di sini ada komponen biaya yang dikeluarkan berapa, totalnya berapa di sini. Dan di sinilah ditemukan biaya atau laba bersih. Di sini laba bersih. Dari sinilah nanti akan dikalikan berapa pajaknya. Jadi dikali 22% ya buat perusahaan badan. Tapi untuk kesempatan kali ini contohnya bukan, ini hanya contoh aja ya, yang kita isi bukan ini ya, ini hanya contoh. Kemudian di sini juga ada neraca. Di neraca ini kita tahu di sini ada aktiva, pasifa. Ini adalah harta dan hutang perusahaan. Di sebelah kiri ini adalah hutang. Jadi teman-teman harus buat aktiva lancar itu, misalnya kas berapa, di bank berapa uangnya, terus kendaraan ada enggak, perlengkapan kantor ada enggak, terus penyusutannya ada apa enggak, kemudian aktiva tetap, tanah, bangunan, semua diisi. Kemudian di sini ada hutangnya berapa kalau ada, kemudian modalnya waktu baru buka berapa, kemudian modal yang sudah ditahan berapa. Ini harus sama ya, kiri sama, harus balance ya, di kiri dan di kanan. Kemudian di sini dituliskan Jakarta tanggal berapa, kemudian direkturnya ditandatangani. Di sini direkturnya adalah Tuan Subscribe. Ya, teman-teman tolong subscribe ya untuk channel kami. Kemudian kita akan, setelah ini sudah lengkap, maka kita sudah bisa langsung mengisi. Tapi teman-teman juga harus menyiapkan penyusutan ya, kalau memang ada penyusutan. Jadi kalau misalnya di bagian neraca ini ada akumulasi penyusutan kendaraan seperti ini, maka harus kita siapkan dulu akumulasi atau penyusutan, daftar penyusutannya. Itu sudah pasti ada karena di sini ada dibiayakan. Ada biaya untuk penyusutan seperti di atas ini. Di sini ada penyusutan Rp625.000. Jadi kita harus siapkan juga. Tapi yang paling penting kita siapkan dulu laporan keuangan dan juga rugi laba dan juga neracanya. Setelah ini selesai, baru kita bisa mengisi formulir-formulir ini. Kita akan coba isi. Yang pertama adalah 1771 bagian 6. Ini adalah hanya daftar penyertaan modal dan juga daftar utang dari pemegang saham, daftar piutang kepada pemegang saham. Dalam contoh ini tidak ada ya.
Jadi kita langsung lanjut aja ke lampiran 1771 bagian 5 dan tampilannya adalah seperti ini. 1771 bagian 5 ini adalah merupakan daftar pemegang saham atau pemilik modal dan juga daftar susunan pengurus ataupun komisarisnya. Jadi kita harus isi di sini. Yang pertama adalah nama daftar pemegang sahamnya, kita tuliskan aja siapa namanya. Kemudian kita tuliskan alamatnya, lalu NPWP daftar pemegang sahamnya itu. Setelah itu kita masukkan jumlah modal yang disetor, lalu berapa persen, 100% ya, karena ini cuma satu. Kemudian dividennya dikosongkan aja. Jika ini kalau cuma satu, maka kita langsung ke bawah ya, karena udah 100% ya. Kecuali kalau masih 80% berarti masih harus kita tambahin. Jika mau ditambahkan di sini ada kolom tambah ya, tapi ini karena udah selesai kita langsung ke bawah. Di bawah ini ada daftar susunan pengurus atau komisaris. Kita isi juga seperti di atas, kita tuliskan, tapi kita klik tambah ya kalau mau mengisi. Lalu kita isi nama susunan pengurusnya, kemudian alamatnya, NPWP-nya, jabatannya. Ini contoh ini kebetulan pengurusnya lebih dari satu ya, jadi nanti akan saya tambahkan lagi. Klik tambah di sini. Ini adalah komisaris ya untuk jabatannya. Kemudian kita klik tambah untuk menambah berikutnya. Kita klik lagi namanya, kita ketik lagi namanya, kemudian alamatnya, sama seperti di atas, NPWP-nya dan juga jabatannya. Dan ini kami sudah mengisi dengan lengkap. Kemudian kita langsung scroll ke atas, kita ke 1771 bagian 4 dan tampilannya adalah seperti berikut. Ya, untuk kolom 1771 bagian 4 ini harus kita isi ya. Siapa yang harus mengisi ini? Jika terlalu kecil bisa diperbesar di sini ya, di zoom. Kemudian jika di bagian ini tidak perlu, kita langsung close saja dia. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk 1771 bagian 4 ini harus diisi oleh teman-teman yang misalnya jasa konstruksi ataupun perusahaannya adalah perusahaan konstruksi. Teman-teman harus mengisi di sini. Di sini kan ada kolomnya pelaksanaan konstruksi. Misalnya DPP-nya berapa, tarifnya berapa. Tarifnya kan ada yang 2%, 4%, dan 6% ya. Kemudian perencanaan konstruksi jika memang merencanakan konstruksi, atau jika hanya pengawasan konstruksi. Biasanya ini harus diisi yang konstruksi ya. Tapi ada juga kalau misalnya ada bunga atau bunga deposito, ini semuanya harus diisi. Siapa lagi yang harus mengisi ini? Yaitu adalah UMKM yang berbentuk badan, CP atau PT yang membayar pajak sebesar 0,5%. Itu dituliskan di mana? Ada di bagian 14. Di sini ada jenis penghasilan lainnya. Kita harus mengisi di sini. Caranya adalah di sini memang belum ada formnya, tapi harus kita klik tambah di sini, tambah. Setelah itu ini ada warna pink. Lalu kita tuliskan aja di sini PP23 ya, atau bisa juga dengan WP dengan omset bruto tertentu. Itu bisa kita isi di sini ya. Kemudian kita isi DPP-nya berapa. Misalnya 1 tahun itu misalnya 200.000 ya misalnya. Nah, tarifnya udah jelas ya 0,5%. Nah, langsung di sini otomatis jumlahnya pajak yang terhutang. Nah, ini yang harus kita isi buat UMKM. Jadi jika teman-teman UMKM, pastikan ini diisi ya. Di bagian 4 ini tidak boleh kosong, harus diisi. Juga yang konstruksi harus diisi di sini. Nah, di bawah ini juga ada penghasilan yang tidak kena pajak. Misalnya ada bantuan atau sumbangan ke perusahaannya atau hibah ke perusahaannya, ini harus diisikan. Tapi karena kesempatan kali ini saya bukan pengguna PP23 ya. Jadi ini harus saya hapus karena bukan pengguna PP23 dan juga bukan konstruksi. Jadi ini saya kosongkan ya. Ini saya kosongkan untuk contoh yang saya isi. Tapi jika teman-teman harus mengisi ini harus diisi ya, jangan dilewatkan. Selanjutnya kita akan masuk ke 1771 bagian 3. Kita langsung klik buka dan tampilannya adalah seperti ini.
Di bagian ini kita akan mengisi yang namanya kredit pajak. Jadi di bagian atas ini ada yang namanya pemotongan PPh pasal 22, dan di bagian bawah atau bagian B adalah pemungutan PPh pasal 23. Ya, bagi teman-teman yang ada transaksi atau pengadaan ke pemerintah, ini pengadaan barangnya. Kemudian teman-teman dipotong PPh 22, maka akan diisi yang di atas. Sementara yang dalam contoh ini kami hanya mengisi yang bagian B karena kami hanya ada jasa berupa jasa dan kami dipotong PPh 23. Inilah contoh bukti potongnya, bukti potong PPh 23, dan inilah yang akan kami rekap ke bagian B tadi. Jadi ini kita masukkan semua data-datanya, kita input di bagian B ini. Yang pertama kita isi nama pemotong atau pemungut ya. Kemudian kita isi NPWP-nya. NPWP-nya ada di bukti potong. Ini bukti potongnya, kita pindahkan dari sini ya. Jadi kita isi nama pemungut, kemudian NPWP-nya, lalu jenis penghasilannya. Di situ ada berbagai macam jenis penghasilannya. Kebetulan yang kami buat adalah sewa, berupa sewa, maka kami pilih sewa. Kemudian objek potong pungut, artinya DPP-nya, berapa pekerjaan kita yang nilai DPP-nya yang dipotong. Bisa dilihat di bukti potongnya. Kemudian setelah itu nanti kita isi potongan PPh, berapa pajak yang dipotong. Setelah kita isi DPP-nya, objek potong pungutnya, kita isi PPh potong pungut. Pastikan sama ya, karena jika tidak sama nanti akan menjadi temuan. Kita masukkan potong pungutnya berapa. Kemudian nanti nomor bukti potong maksudnya ya, jangan salah, ada di bukti potongnya. Kita tunggu isi dulu ya. Kemudian ini nomor bukti potongnya ya, kita lihat di atas ada di situ nomornya. Kita copy aja, lalu kita paste ke sini, lalu kita isi tanggal bukti potong. Di situ juga ada tanggal bukti potongnya. Jadi harus benar-benar pas dengan bukti potong yang kita terima dari lawan transaksi. Kemudian alamat pemotong juga harus dituliskan di situ. Untuk nomor NTPN jika ada bisa diisi, tapi jika tidak ada dikosongkan saja. Ini bukti potong nomor 1 sudah lengkap kami isi. Kita akan masuk ke nomor 2. Ya, di sini kami sudah mengisi semua ya. Jadi ada 12 bulan. Cuman per bulan ada 2 bukti potong. Jadi di sini ada, kita lihat totalnya ada di bawah ya. Kalau mau lihat di halaman berikutnya atau sebelumnya bisa dilihat di sini ya, di preview dan next. Jadi di sini ada preview dan next, dan inilah totalnya kami sudah mengisi, dan ini akan menjadi pengurang pajak kita. Jadi totalnya ini akan menjadi pengurang pajak kita, artinya kita sudah membayar pajak total ini, dan nanti kita akan lihat bagaimana nilai itu akan mengurangi pajak kita. Kita akan masuk ke 1771 bagian kedua. Kita klik aja buka. Inilah tampilannya. Ya, untuk mengisi 1771 bagian kedua, ini adalah data-data dari yang harus kita isi di sini adalah kita pindahkan dari laporan laba rugi ya, khususnya dari harga pokok penjualan ini sampai dengan biaya. Jadi kita langsung kita pindahkan ke sini. Misalnya nih di sini harga pembelian barang atau jasa, kita lihat di sini pembeliannya adalah 11 juta. Jadi ini langsung kita pindahkan. Langsung dipindahkan aja. Ke sini ya. Nah, diisi aja di sini 11 berapa tadi itu ya. 11.408.177. 11.408.177. Nah, itu dipindahkan di sini. Kemudian untuk gaji ataupun biaya-biaya lainnya bisa diisi di kolom biaya ini. Yang penting ini semua harus dipindahkan ke dalam POM 1771 bagian 2 ini.
Jadi misalnya biaya transport berapa, isi di sini. Biaya penyusutan, kalau memang ada dari sini semua dipindahkan. Misalnya gaji karyawan ini harus pindah, ini juga harus dimasukkan ke sana, dan semuanya biaya-biaya harus dimasukkan ke dalam form ini. Dan nanti akan ada totalnya di bawah ini. Pada form 1771 bagian 2 ini kami sudah mengisi semua dan sudah lengkap diisi. Ketika kita sudah mengisi ini nanti akan langsung otomatis masuk ke lampiran 1 dan juga ke SPT induk. Jadi jangan sampai salah mengisi di sini. Pastikan di bagian ini diisi harga pokok penjualan, misalnya ada pembelian barang atau gaji yang berkaitan langsung dengan penjualan juga masuk ke harga pokok penjualan. Kemudian biaya semua masukin di kolom ini. Nah, setelah ini selesai, maka kita langsung ke bagian kedua, ke lampiran 1. Langsung kita klik buka. Di lampiran 1 ini udah otomatis terisi adalah yang warna kuning ini, yang kuning apa warna apa ini ya. Ini udah otomatis isian dari sebelumnya. Itu udah otomatis dari lampiran 2 ya, yang 1771 bagian 2. Sementara yang ini adalah harus kita isi. Ini tadi udah saya isi ya. Dan ini adalah omset atau peredaran bruto. Ini adalah omset kita setahun. Ini yang kita isi di bagian 1 ini, 1771 bagian 1, hanya yang di peredaran usaha. Sementara yang lainnya itu semua udah otomatis. Dan untuk pengguna PP 23 yang UMKM yang menggunakan pasal yang tarif kos 0,5 ini harus diisi ya. Tapi karena kesempatan ini saya tidak menggunakan PP 23 ya, jadi saya tidak mengisi ini. Kalau Anda pengguna PP 23 atau menggunakan yang bayar pajak sebesar 0,5%, ini harus Anda isi. Ini harus Anda isi. Dan biasanya yang diisi di situ adalah di yang bagian ini langsung otomatis di copy ke sini. Karena ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, penghasilannya bukan yang kita bayar finalnya ya, tapi penghasilan kita yang dikenakan final dari sini. Biasanya langsung di copy ke sini, tapi karena kesempatan kali ini saya tidak mengisi ini karena bukan pengguna PP 23. Sementara yang penyesuaian fiskal positif dan negatif di sini ini tidak diisi ya, karena tidak ada. Lalu kita langsung aja ke bagian induk, langsung ke induk ya. Kita buka di sini. Ini udah langsung otomatis juga terisi ya. Ini adalah seperti rangkuman dari sebelum-sebelumnya, dan ini semua udah langsung otomatis penghasilan neto fiskal sudah ada. Ini tidak bisa lagi kita rubah. Kemudian pajak yang akan kita bayar juga di sini udah langsung ada sebesar 12 juta. Ini adalah sesuai dengan tarif PPh pasal 31 bagian E. Kita tahu bahwa tarif PPh pasal 31 bagian ini adalah tarifnya adalah 22% ya, tapi dikurangi 50%. Jadi kita hanya membayar 11% saja. Jadi karena ada pengurangan dari pemerintah bahwa di sini sudah dikurangin pajaknya. Kalau yang sebenarnya ini adalah sekitar 24 jutaan ya, tapi karena kita dikurangi 50%, 50% dikurangi 22% jadi 11%. Jadi kita hanya membayar 11%. Jadi kalau kita ambil kalkulator, ini dikalikan atau ini dikalikan 11%, hasilnya adalah ini. Jadi pajak yang akan kita bayar ini UMKM yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dari penghasilan bersihnya netonya itu harusnya dikalikan 22%, tapi karena ada pengurangan 50% jadi hanya dikalikan 11%. Tapi ini hanya untuk UMKM ya, yang di bawah 4,8 M setahun. Nah, setelah ini selesai, kita langsung ke bawah. Di sini adalah kredit pajak. Ini adalah kredit pajak. Artinya pajak yang sudah kita bayar atau yang sudah dipotong. Ini bisa kita lihat dari yang di bagian 3 ya. Yang di bagian 3 ini kita coba lihat di bagian 3 yang sudah kita isi tadi ya. Nah, itu diambil dari sini ya. Ini 11 yang PPh 23 yang kita rekap sebelumnya. Ini udah langsung, ini adalah pengurang pajak kita. Kita kembali lagi ke induk. Kita buka. Ya, jadi di sini
ini adalah mengurangi. Jadi kredit pajak itu adalah mengurangi. Inilah makanya PPh 23 atau PPh 22 itu harus kita minta terus bukti potongnya dari lawan transaksi kita, karena itu akan mengurangi pajak kita. Jadi ini yang sudah kita bayar pajak, sementara di sini yang harus kita bayar pajak adalah 12 jutaan yang seharusnya. Tapi karena kita sudah dipotong pajak 11 jutaan, maka jumlah pajak yang akan kita bayar adalah sebesar 249.531. Nah, ini lumayan kan, karena kita sudah ada bukti potong dan sudah dipotong pajak. Akhirnya yang harus kita bayar pajak di SPT tahunan ini adalah 249.531. Ya, setelah kita mengetahui jumlah yang harus kita bayar, yaitu sebesar 249.531, maka kita masuk ke nomor 12 ini, PPh yang kurang dibayar pada angka 11. Kita akan store pada tanggal, ini adalah tanggal store. Ini tanggal store tidak boleh tanggal hari ini. Jadi harus, tidak boleh di atas tanggal hari ini maksudnya. Jadi harus kita buat tanggal hari ini. Jadi nanti setelah dibayar, bisa langsung diisi tanggal berapa tanggal pembayaran kita dari total ini. Nah, setelah itu selesai, kita langsung ke bagian 2, ke induk lanjutan ya. Kita klik di sini induk lanjutan, lalu kita klik buka. Nah, di sini ini tidak diisi ya, ini tidak diisi. Kemudian yang harus diisi lagi adalah di nomor untuk SPT yang saya isi ini tidak ada lagi yang diisi ya. Tapi untuk teman-teman yang misalnya yang tadi sebelumnya kita udah jelaskan bahwa jika ada jasanya konstruksi atau pekerjaannya konstruksi, maka teman-teman harus isi nomor 15 ini. Jadi harus diisi di sini dari 1771 bagian 4 kolom A, bagian A kolom 5 harus diisi totalnya di sini. Teman-teman bisa lihat nanti di 1771 bagian 4 itu di kolom bagian A kolom 5 dipindahkan langsung ke sini. Nah, kemudian juga yang penghasilan bruto 1771 bagian 4 bagian B kolom 3 dipindahkan ke sini. Tapi karena yang saya isi ini bukan PPh final, bukan konstruksi, bukan PP 23, jadi ini tidak akan saya isi. Tapi kalau teman-teman yang menonton ini konstruksi, ini harus teman-teman isi ya. Dan juga dari kolom 1771 bagian 4 ini harus diisi juga. Nah, setelah itu selesai, maka kita langsung ke bagian bawah ini. Ini adalah lampiran-lampiran. Di sini yang sudah langsung otomatis dicentang adalah laporan keuangan, sudah harus kita lampirkan. Kemudian transkrip kutipan elemen-elemen, ini belum kita isi ya, nanti akan kita isi terakhir. Ini harus kita lampirkan. Kemudian harusnya bagian D ini daftar penyusutan, ini harus kita isi karena saya tadi sudah ada biaya penyusutan, harusnya ini harus dicetak. Nah, kemudian yang perlu lagi adalah di nomor A ini, kita klik aja ya. Ini adalah surat setoran pajak lembar ketiga. Harusnya ini adalah bukti bayar ya, karena untuk disebut lembar ketiga sepertinya kita tidak ada lagi ya lembar ketiga ya. Jadi ini kita centang aja, jadi nanti kita lampirkan bukti pembayaran kita yang kurang bayar yang sebesar 249 ribuan tadi. Kemudian di bawah ini tidak ada lagi ya yang harus kita centang. Tapi kalau teman-teman merupakan UMKM, ini harus dicentang ya, rincian jumlah peredaran dan pembayaran PPh final. Jadi rincian omset kita ini harus teman-teman centang ya. Tapi dalam contoh ini bukan UMKM yang PP 23 ya. Jadi ini tidak saya centang. Kemudian kita ke bawah. Di sini ada pernyataannya, dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi. Ini menyatakan bahwa apa yang kita isi ini jelas, dan kalau misalnya ada kesalahan atau tidak sesuai dengan undang-undang, maka kita harus berani menerima sanksinya. Itu saja. Kemudian di sini kita centang wajib pajak ya, karena yang melapor adalah wajib pajak sendiri. Ya, kita akan mengisi tanggal. Setelah kita isi nama kota kita isi tanggalnya. Tanggalnya adalah 28 Februari hari ini ya. Jadi saya mau lapor tanggal 28 Februari 2022. Kita harus cepat-cepat lapor supaya tidak nanti di akhir pelaporan bisa sangat padat.
Nah, kemudian setelah itu kita ke tanda tangan dan cap perusahaan. Kalau sebelumnya di EPOM sebelumnya ataupun di SPT sebelumnya, di sini tidak ada tanda tangan ya, tapi pada EPOM yang terbaru ini ada tanda tangan. Dan di sini ada tanda telunjuk di sini ya. Jadi kita klik aja, nanti kita akan ambil tanda tangan yang sudah dipoto. Jadi buat aja di kertas tanda tangan lalu cap. Nah, kita akan upload dan bentuknya harus tidak PDF ya. Jadi hanya JPEG, GIF dan PNG ya. Jadi ini sudah saya buat, ini namanya T tangan ya, tanda tangan. Saya akan ambil. Kita akan tunggu dia akan masuk ke dalam form ini. Kita tunggu aja. Nah, dia sudah masuk di sini ya. Jadi ada tanda tangan dan ini hanya kita foto aja lalu kita masukkan ke sini. Setelah itu kita akan buat di sini nama lengkapnya ya, nama lengkap pengurus. Lalu kita isi NPWP-nya. Ya, setelah kita selesai mengisi ini, maka kita sekarang masuk ke lampiran. Di sini ada kolom lampiran ya. Jadi kita pilih yang sesuai dengan perusahaan kita atau PT atau CP kita. Apakah dia perusahaan industri, perusahaan dagang, bank konvensional, bank syariah, perusahaan asuransi, non-kualifikasi, dana pensiun, ataupun perusahaan pembiayaan. Untuk punya kami ini, kami buat non-kualifikasi ya. Kami pilih non-kualifikasi. Lalu kita klik buka. Nah, di sini kita akan pindahkan di bagian pertama ini elemen dari neraca. Jadi ini kita pindahkan dari laporan keuangan ya. Jadi ini ambil dari neraca. Kemudian yang di bawah ini elemen dari laporan rugi laba. Jadi ini kita pindahkan dari rugi laba. Nanti kita akan isi semua, pindahkan aja dari laporan keuangan ya. Kan teman-teman sudah ada laporan rugi laba dan neraca, dipindahkan aja semua ke sini. Misalnya di sini kas atau setara kas, kita isi aja berapa kasnya. Kemudian kalau ada piutang, apa aja yang ada di kolom neraca ini, seperti neraca ini di sini ada ini neracanya, ini kita pindahkan semua. Apa yang ada tertulis di neraca ini kita pindahkan ke kutipan elemen-elemen ini dan juga dengan laporan rugi laba. Kami akan isi dulu ya nanti teman. Nah, setelah itu selesai, maka kita tinggal kita back lagi ya ke sebelumnya ini. Lalu kita masukkan, kita akan langsung laporkan. Kita akan klik kirim. Kita akan unggah laporan keuangan ya. Jadi laporan isinya itu adalah kita buat ke dalam bentuk PDF, laporan neraca dan rugi labanya. Kita buat satu nama ya. Namanya pakai NPWP. Namanya adalah NPWP kita. Kemudian di belakangnya bisa dituliskan LK atau laporan keuangan. Lalu kita klik unggah. Kita akan cari, nah seperti ini. Jadi namanya NPWP, di belakang saya buat LK untuk memudahkan. Kita ambil aja ke sini. Nah, dia sudah masuk ke sini. Setelah itu kita akan berikutnya adalah rekapan peredaran bruto. Ini tidak kita pakai. Tapi kalau teman-teman adalah yang menggunakan peredaran bruto PP23 yang bayar pajak 0,5%, maka ini harus dilampirkan unggahannya. Kemudian daftar nominatif ini tidak ada, dokumen lampiran khusus tidak ada. Dan kita tinggal di sini dokumen lainnya ini. Dokumen lainnya ini kita masukkan aja yang pembayaran, bukti bayar, dan juga laporan ini ya, penyusutan ya. Oh, ini tidak bisa ya, jadi kita hanya bisa melampirkan satu lampiran, yaitu bukti pembayaran. Nah, karena dokumen lainnya ini hanya satu ya, jadi hanya bukti pembayaran. Setelah itu kita akan mengisi di bawah ini. Di sini adalah bukti setor kita untuk PPh Badan. Kita klik aja di sini tambah. Setelah kita klik tambah, di sini udah otomatis kode mapnya 41126, kode jenis setorannya 200. Sekarang tinggal tanggal setornya
Kita klik tanggal berapa kita setor, jumlah bayarnya berapa. Ini tadi saya bayar. Nah, sekarang NTPN-nya harus kita tuliskan. Jadi kita lihat di mana namanya, di bukti pembayaran itu. Di situ kan ada nomor NTPN-nya. Kita tuliskan aja NTPN-nya. NTPN ini harus benar-benar ya. Jangan ada yang salah. 7 M 78 M 57. Ya, itu nomor NTPN-nya. Setelah semua lengkap, ini sudah lengkap semua, kita akan langsung laporkan ya. Kita akan langsung laporkan, tapi kalau sebelum melaporkan, kita harus tahu, kita akan submit, kita harus tahu dulu kode verifikasinya. Jadi sebelum kita laporkan, kita masukkan dulu kode verifikasinya. Untuk melihat kode verifikasinya, kita ke email kita. Nah, di sini sudah ada ya kode verifikasi saya. Kita akan masukkan kode verifikasi, kita ambil dari email kita, dan ini sudah kami buka kode verifikasi. Kita langsung copy ya, supaya benar-benar pas dan tidak ada kesalahan. Lalu kita kembali ke menu EPOM. Jadi kita lapornya dari EPOM ini aja ya, kita tidak masuk lagi ke DJP online. Setelah kita masukkan kodenya ini, langsung kita klik submit. Ini akan menunggu, itulah EPOM. Jadi dia tidak lewat DJP online lagi, tapi dia langsung dari EPOM, dari PDF itu kita langsung laporan. Kita tunggu aja hasilnya. Nah, di sini sudah ada proses pengiriman ya. Ini akan, oh ini ada kegagalan, gagal kirim SPT. Silakan cek kembali bukti setor Anda. Jadi di sini ada kesalahan, gagal kirim SPT, NTPN atau PBK tidak valid. Kita akan coba kembali ulang ya untuk PDF-nya. Kita akan coba PDF-nya, apa namanya, NTPN-nya, kita akan buka lagi kodenya ya. Mungkin ada kesalahan. Oh ya, ini ada kesalahan ya. Jadi ada kekurangan satu. Ini ada kurang satu angka lagi, satu huruf, yaitu huruf L. Kita akan kembali setelah kita perbaiki, kita submit lagi. Tadi ada kesalahan kekurangan satu huruf, kita ulang lagi. Nah, sini submit SPT berhasil. Silakan cek email Anda untuk melihat tanda bukti penerimaan elektronik. Nah, di sini artinya kita sudah berhasil mengirim dan kita sudah akan mendapatkan bukti bukti store atau bukti lapornya. Kita lihat di email kita. Nah, di sini dia ada yang terbaru new ya, EPOM bukti penerimaan elektronik. Jadi kita sudah mendapatkan, dan inilah bukti penerimaan kita. Di sini nama kita ada, tahunnya ada, dan di sini yang kurang bayar itu sebesar yang kita bayar itu tertera di sini. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kami berharap teman-teman bisa subscribe dan like ya video kami, supaya kami semakin semangat untuk membuat video-video yang terbaru. Terima kasih, jumpa lagi di video berikutnya.